Terus hadis hadza, bantu saudaramu baik statusnya sebagai zalim ataupun mazlum. Zalim dibantu, menzalimi, dia dizalimin, apalagi sahabat bilang kalau dizalimin kita bantu, kalau dia yang bikin kejahatan yang zalim bantunya bagaimana? Nabi bilang az-zulum zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman besok hari kiamat itu adalah kegelapan. Yang suka ngezalimin orang maka gelap, wajahnya gelap, kuburannya gelap, nasibnya gelap. Az-zulum zulumat yaumil qiyamah. Wa nur yang dia punya padam. Enggak ada nur baginya, la nur iman wala di hari di mana kaum mukminin yas'an nurhum baina aydihim wa bi'imanihim. Yang memadamkan nur itu adalah az-zulum, ketika saling menzalimi. Ini haram tuzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tazalamu. Aku haramkan kezaliman untuk aku lakukan oleh diriku sendiri, dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Jangan menzalimi harta orang, ataupun juga darahnya orang atau tubuhnya orang, ataupun juga dengan zalimi kehormatan orang lain dengan mencaci, memaki atau menggosipkan. Ma'az-zulum, kezaliman itu dahsyat besok hari kiamat. Lidzalik itu orang tuh kalau ada meninggal dunia, ada yang selesai dari masa hukumannya di mana namanya neraka. Mukmin yang masuk neraka terus selesai masa hukumannya di neraka itu, maka dia dipenjarakan di satu tempat antara surga dan neraka. Kemudian ditagih kezaliman yang dulu pernah dia lakukan antara mereka satu di dunia itu, artinya qisas, diadili atas kezaliman yang dulu dia pernah lakukan. Sampai udah selesai bersih baru diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Kalau enggak boleh seseorang tuh masuk ke dalam surga selama masih ada urusan haknya orang, kezaliman terhadap orang lain. Sampai kalau orang udah tahu tuh tempatnya tuh di surga tuh, subhanallah, nggak bakalan nyasar. Sebagaimana dia kalau ke rumahnya sendiri nggak nyasar. Ya Allah ya Karim. Yaqul fil hadis hadza, Allah Ta'ala ketika menghisab mukmin itu, hisabnya itu pengadilannya tertutup, nggak terbuka, nggak ada yang bisa mendengar, melihat, menyaksikan. Kemudian Allah Ta'ala bilang kepada hamba mukmin tersebut, tahu gak dosa yang terlakukan di jam sekian, hari sekian, sampai dia ngaku na'am ya Rabb. Dia udah ngaku dengan semua dosa-dosanya, dia menyangka kalau dirinya bakalan celaka, binasa. Terus Allah Ta'ala di akhirnya mengatakan, aku tutupin di dunia, maka ini hari di akhirat saya ampunin. Dikasih dia hasanat kitabnya dia. Adapun kafir al-munafik itu dipermalukan, waliyadzubillah min dzalik. Sampai itu para saksi mengatakan besok hari kiamat, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah, mereka orang-orang yang mendustai Allah. Ala la'natullah 'alal kadzibin, laknatnya Allah terhadap orang-orang yang semacam itu.
Na'udzubillahi min dzalik. Rasul hadis hadza, bantu saudaramu baik statusnya sebagai zalim ataupun mazlum. Zalim dibantu, menzalimi, dia dizalimin, apalagi sahabat bilang kalau dizalimin kita bantu, kalau dia yang bikin kejahatan yang zalim bantunya bagaimana? Nabi bilang ta'khudhu fawqa yadayhi, cegah dia daripada kezaliman tersebut, dari kemungkaran. Itu cara ngebantuinnya. Hadzal wafa, belain orang yang dizalimin, bantuin, itu hakul muslim. Bilang kita diperintahkan 7 perkara: jenguk orang sakit, antar jenazah, orang bersin tuh ketika ngucap alhamdulillah tashmid, didoain alhamdulillah, radu salam, jawab salam, bantuin orang yang terzalimin, bela, tolong, bimbing, menjawab panggilan atau undangan, menunaikan sumpah atau janji. Al-Muslim itu bagaikan bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Muslim sama Muslim itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Bangunan saling menguatkan bukan karena dia bersama semuanya, enggak, beda-beda. Itu yang bikin dia kuat. Saling menguatkan walaupun berbeda. Muslim sama Muslim bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain juga turut merasa kesakitan dan kesusahan. Tagi da'watul mazlum, kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz, hati-hati dari sumpahnya orang yang dizalimin. Sebab antara dia dengan Allah itu doanya dia tuh nggak terhijab. Menakutkan doanya, walaupun dia orang kafir, walaupun orang yang dizalimi kafir bukan muslim, hati-hati sumpahnya dia. Apalagi muslim kalau dizalimin. Nah, orang kalau ada kejahatan tuh dari sekarang beresin di dunia. Pernah zalimin orang, ngatain orang, mukul orang, beresin, minta maaf, minta halal dari sekarang di dunia. Sebelum besok di akhirat, hari nggak ada uang, nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Mata uangnya tuh hasanat atau sayyiat. Dia bayarnya itu pakai pahala yang dia punya, yang dia kumpulin. Capek-capek sholat, pahalanya buat orang lain. Ada kan ba'dul aulia bilang, saya tuh beribadat sengaja sebanyak-banyaknya. Kenapa? Bukan buat saya, buat ngebayar kezaliman yang pernah saya lakukan terhadap orang lain, buat nebusnya nanti di akhirat. Sampai segitunya. Nah, kata. Sebab di akhirat tuh 1 sen dari yang syubhat atau dari yang haram itu ditebusnya dengan 70 amalan fardu mataqabbalah. Amalan fardu yang qabul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 1 sen. Dzakarna Sa'id al-Maqburi, Imam al-Muhaddis, alim, arif. Disebut Sa'id al-Maqburi soalnya dia tinggalnya itu sebelah kuburan. Ada tabi'i ada Sa'id al-Maqburi.
Wallahu a'lam.